Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafidah Amalia Syarani dari kelompok 2 kelas pendidikan kimia ICP. Saya akan membahas mengenai mineral logam emas. Ini merupakan tugas video project based learning bab metalurgi mata kuliah kimia anorganik. Adapun teman kelompok saya yaitu Abdul Alim Nurdin, Eka Fristia, Arini Dwi, Muhammad Furqan, Nur Afni Musir, Nana Nursana, dan Putri Fatihah. Sebelumnya, apa itu emas? Emas merupakan logam mulia yang banyak digunakan dan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Emas selalu menjadi komoditas utama yang selalu diincar oleh banyak bangsa. Logam emas digunakan antara lain sebagai perhiasan, mata uang, komponen elektronik, pelapis kaca pada wahana ruang angkasa, dan masih banyak kegunaan lainnya. Sifatnya yang istimewa seperti kilap yang menarik, tahan korosi, konduktivitas listrik yang tinggi, dan inert merupakan salah satu faktor mengapa logam ini bernilai tinggi. Kandungannya pada kerak bumi hanya sebesar 0,05 G per T, jauh di bawah perak dan tembaga. Emas termasuk dalam golongan logam mulia karena keterdapatannya di bumi yang langka. Emas dapat ditemukan dalam bentuk mineral sebagai logam dominan, misalnya logam natif, elektrum, kalefirit, silvanit, dan mineral sebagai unsur minor, misalnya arsenopirit, pirit, kalkopirit, dan lainnya. Berdasarkan kemudahannya diekstraksi, biji emas diklasifikasikan menjadi biji emas free milling, biji emas kompleks, dan biji emas refraktori. Karakterisasi batuan emas sangat penting karena melalui proses ini dapat diketahui struktur dan komposisi suatu mineral, sifat-sifat fisika dan kimia dari mineral yang terkandung dalam batuan sampel, klasifikasi dan keberadaan mineral asosiasinya. Dengan diketahuinya karakteristik dari sampel batuan yang mengandung emas, maka penentuan metode ekstraksi emas dapat disesuaikan. Uji karakteristik yang digunakan yaitu AAS, mineralogi, XRF, X-ray diffraction, and fire assay. Penggunaan beberapa teknik analisis ini bertujuan agar hasil yang didapatkan menjadi lebih efisien dan akurat, sehingga nantinya dapat digunakan sebagai acuan dalam pembuatan tambang maupun teknik ekstraksi yang digunakan. Adapun tahapan dalam preparasi sampel yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sampel biji dikeringkan dalam oven 105 derajat Celcius selama 24 jam. Yang kedua, biji kering dikecilkan ukurannya melalui proses penggerusan menggunakan laboratori jaw crusher, roll crusher, dan digerus dengan ball mill hingga mempunyai fraksi-fraksi ukuran P80 hingga 200 atau 74 mikron. Kemudian dilakukan pengayakan. Dilakukan pencampuran atau blending semua biji sehingga menghasilkan sampel komposit yang akan digunakan dalam percobaan. Dan yang terakhir, contoh biji kemudian disampling menggunakan rotary splitter sehingga dihasilkan paket-paket sampel biji yang representatif. Analisis minegrafi sayat poles ini bertujuan untuk menentukan letak dan ukuran butiran emas dalam biji, serta menentukan mineral lain yang dominan. Dalam analisis minegrafi dibuat preparat yang selanjutnya dilakukan sayatan poles. Mineral yang dominan dalam sampel biji dikarakterisasi berdasarkan perbedaan warna mineral di bawah cahaya pantul mikroskop Nikon Eclipse 50 IPO. Sampel diperoleh dari PT Bumi Sukses Indo, berbentuk bongkahan seperti ditunjukkan pada gambar 1A. Sampel batuan akan mengalami proses pengecilan ukuran, sehingga akan didapatkan contoh sampel yang akan siap digunakan untuk proses uji karakterisasi sampel. Sampel akan mengalami proses grinding sampai dihasilkan ukuran 200 mesh, seperti pada gambar 1B. Bisa dilihat pada layar. Kita lihat pada gambar, batuan sampel dominan berwarna abu-abu, strukturnya berongga dan berpori serta teksturnya kristalin. Preparat poles mineral biji dibuat dari impregnasi butiran pasir kasar yang berasal dari penggerusan sampel A, memperlihatkan tebaran pecahan mineral kuarsa dan sulfida logam dalam matrik akrilik. Kemelimpahan individu mineral tidak mencerminkan proporsi dalam sampel, karena butiran hasil gerusan sampel telah mengalami pendulangan hingga didapatkan konsentrat mineral biji. Pengamatan di bawah mikroskop pantul memperlihatkan kemelimpahan mineral secara relatif. Komponen mineral didominasi oleh kuarsa dan kalkopirit. Adapun mineral biji sulfida lainnya seperti sphalerite, pirit, diginit kalkosit, dan koferit hanya sedikit dijumpai. Beberapa butiran elektrum AuAg berwarna kuning krem juga terlihat dalam ukuran halus hingga 30 mikrometer. Untuk analisa hasil minegrafi dapat dilihat pada gambar dan penjelasan berikut ini.
Selanjutnya, kita membahas mengenai karakteristik biji emas pada pertambangan emas. Berdasarkan jenisnya, endapan emas dapat dikategorikan menjadi endapan primer dan endapan sekunder. Adapun pengertian dan penjelasannya dapat dilihat pada layar. Hasil kajian karakterisasi ini akan menjadi informasi awal dalam pemilihan teknologi pengolahan emas. Jenis biji emas sekunder atau aluvial biasanya efektif dan efisien jika diolah dengan metode pemisahan gravitasi, karena partikel emas dalam biji tersebut relatif sudah terliberasi dan memiliki ukuran partikel yang cukup besar. Dengan demikian, butiran emas mudah mengendap dan dapat dipisahkan secara fisik dari mineral-mineral pengotornya. Sedangkan jenis biji emas primer akan efisien apabila diolah dengan teknik pelindian atau leaching, karena umumnya endapan primer ini dicirikan dengan ukuran partikel emas yang sangat halus dan terikat pada matriks batuan. Oleh karena itu, diperlukan tahap komunisi atau penghancuran batuan untuk melibrasi partikel emas sebelum proses leaching dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, kriteria pemilihan teknologi pengolahan emas adalah hal yang penting dikarenakan karena penambang masih banyak membutuhkan pendampingan teknis dalam mengolah emas. Pemilihan teknologi nantinya akan berpengaruh pada tingkat recovery emas pada pengolahan emas. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai praktik buruk dan praktik baik teknologi pengolahan emas. Yang pertama, kita akan membahas praktik buruk teknologi pengolahan emas. Pada sektor pertambangan emas skala kecil atau PEX, merkuri dikenal sebagai salah satu bahan pengikat biji emas yang paling umum digunakan. Penggunaan merkuri dalam pengolahan emas merupakan suatu praktik terburuk dalam kegiatan PEX. Pada teknologi pengolahan emas untuk batuan primer, teknologi amalgasi digunakan pada pengolahan biji emas tipe primer. Metode ini banyak digunakan oleh penambang karena sederhana, cepat, dan mudah. Meskipun demikian, pengolahan emas dengan metode ini kurang efektif karena hanya menangkap 10-40% emas saja. Pada tahap pertama amalgasi, lihat pada gambar, biji emas batuan yang diambil dari lubang dihancurkan secara manual menggunakan palu atau secara mekanik menggunakan mesin. Biji emas yang berukuran lebih kecil kemudian digiling menggunakan gelondong. Proses pengolahan emas dengan metode amalgasi terjadi pada tahap penggilingan tersebut. Proses ini menghasilkan lumpur yang mengandung merkuri dan amalgam. Lumpur yang mengandung merkuri dibuang ke dalam kolam-kolam limbah, sedangkan amalgam diperas untuk meningkatkan kepadatannya dengan pemerasan menggunakan kain berpori halus, sehingga menghasilkan bola amalgam. Bola amalgam kemudian dibakar untuk menguapkan merkuri, sehingga hanya emas yang tersisa pada proses ini. Setelah melihat alur proses penggunaan merkuri pada tambang batu keras, kita akan melihat alur pemrosesan emas pada tambang emas batu keras. Dapat dilihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya, teknologi pengolahan emas untuk batuan sekunder. Yang pertama, pendulangan. Pendulangan adalah metode tradisional di mana penambang menggunakan panci dulang untuk memisahkan emas dari partikel lain secara gravitasi. Metode ini digunakan untuk placer atau aluvial emas dan berlangsung di tepi sungai. Proses ini adalah salah satu cara paling sederhana untuk mengekstraksi emas dan populer di kalangan penggemar geologi. Karena prosesnya relatif sederhana, mudah, dan murah. Untuk metode ini, penambang menambahkan merkuri secara langsung pada panci untuk membuat ikatan emas merkuri. Di Indonesia, penggunaan metode ini banyak dijumpai di Sumatera dan Kalimantan. 2. Cast block atau Swiss block. Selain pendulangan, metode ini juga dapat diterapkan pada pengolahan endapan emas aluvial. Tambang emas aluvial umumnya dilakukan di sungai. Jenis tambang emas ini sangat bergantung pada ketersediaan air sebagai bahan utama dalam proses pengolahan emas. Tambang emas jenis ini sering berpindah lokasi, khususnya ketika suatu lokasi sudah dianggap tidak menghasilkan banyak emas. Biji emas pada lokasi tambang emas aluvial pada umumnya berupa butiran. Oleh karena itu, penambang menggunakan sistem konsentrasi gravitasi untuk menangkap emas. Sistem pengolahan ini cukup efektif untuk mengolah biji emas aluvial. Gambarnya dapat dilihat pada layar. Nah, praktik baik teknologi pengolahan emas, yaitu teknologi pengolahan emas untuk endapan emas primer. Yang pertama yaitu teknologi pelindian atau leaching cyanidasi. Salah satu proses pengolahan emas non merkuri adalah proses cyanidasi yang banyak dilakukan oleh para penambang emas skala kecil, di mana biji emas dipecah kemudian dihaluskan sampai lolos ayakan 200 ms dengan menggunakan bal mil. Batuan yang telah homogen kemudian dilakukan cyanidasi dengan pemberian udara dan pengadukan di dalam tangki selama 48 jam.
sambil mengatur kondisi pH antara 10,5 hingga 11 menggunakan kapur. Kemudian dilakukan proses absorpsi dengan menggunakan karbon aktif. Emas yang terserap ke dalam karbon kemudian dilakukan proses pembakaran. Abunya dilakukan penambahan boraks dan selanjutnya dilebur dengan temperatur 1000 hingga 1200 derajat Celcius. Adapun proses pengolahan emas menggunakan cyanidasi ditunjukkan pada gambar setelah ini. Kedua, teknologi pelindian leaching thiourea. Salah satu proses pengolahan emas non-merkuri adalah proses leaching thiourea. Biji dipecah dengan menggunakan jaw crusher, kemudian dihaluskan sampai 200 ms. Biji akan dilakukan proses leaching dengan menggunakan thiourea. Thiourea digunakan sebagai alternatif pengganti cyanida. Thiourea secara relatif tidak beracun dan aman bagi lingkungan. Sistem kerja reaktor thiourea adalah dengan mensirkulasi lumpur dengan larutan thiourea dalam reaktor dengan penambahan larutan H2SO4 dan FeSO4. Bila hanya menggunakan thiourea sebagai pelarut tidak dapat melarutkan emas, sedangkan penggunaan H2SO4 hanya bisa melarutkan emas dalam jumlah sedikit. Oleh karena itu, proses pelarutan emas dapat berjalan dengan penambahan campuran thiourea dan H2SO4. Kemudian dilakukan pemisahan filtrat dengan proses absorpsi. Absorban yang digunakan dalam industri pertambangan emas adalah karbon aktif resin. Kemudian emas yang terserap di karbon aktif dilakukan proses pembakaran dan selanjutnya dilebur dengan temperatur 1000 hingga 1200 derajat Celcius dengan penambahan reagen berupa boraks. 3. Teknologi pelindian leaching thiosulfat. Terdapat dua jenis garam thiosulfat secara komersil, yaitu sodium thiosulfat dan amonium thiosulfat. Amonium thiosulfat merupakan bagian dari thiosulfat yang memiliki laju pelarutan emas tercepat. Biji dipecah dengan menggunakan jaw crusher, kemudian dihaluskan sampai 200 ms. Biji akan dilakukan proses leaching dengan menggunakan thiosulfat. Kelebihan penggunaan thiosulfat sebagai reagen leaching emas yaitu tingkat toksisitasnya yang sangat rendah, dapat diperoleh leaching biji dengan berbagai tipe, dan memberikan tingkat recovery yang tinggi serta kinetika yang lebih cepat dibandingkan proses cyanidasi. Menurut Alimore dan Muir, ekstraksi emas dari biji tipe sulfida dalam larutan thiosulfat dalam 1 jam dapat mencapai 90%. Sementara untuk proses cyanidasi diperlukan minimal 24 jam untuk mendapatkan 50% ekstraksi emas dari biji yang sama. Flotasi, yaitu pemisahan suatu zat dari zat lainnya pada suatu cairan berdasarkan perbedaan sifat permukaan dari zat yang akan dipisahkan, di mana zat yang bersifat hidrofilik akan berada dalam fase air dan hidrofobik akan terikat pada gelembung udara dan terbawa ke permukaan larutan dan membentuk buih, kemudian dipisahkan dari cairan tersebut. Secara umum, flotasi melibatkan 3 fase, yaitu cair, padat, dan gas. Faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu ukuran partikel, kekentalan lumpur, gelembung udara, permukaan partikel, pH pulp dan karakteristik air, reagen flotasi, dan kecepatan putaran pengadukan dan laju pengaliran udara. Yang terakhir, teknologi pengolahan emas untuk biji emas aluvial pada praktik baik. Konsentrasi gravitasi adalah teknik pengolahan emas yang didasarkan pada perbedaan berat jenis antara emas dengan mineral pengotornya. Proses pemisahan ini umumnya dilakukan dalam media air, di mana emas yang mempunyai densitas yang tinggi akan terkonsentrasi di lapisan bawah, sedangkan mineral pengotor yang berat jenisnya lebih ringan akan berada di lapisan atas. Pengolahan emas dengan menggunakan metode ini biasanya tidak menggunakan bahan kimia dan cocok untuk mengolah biji yang ukuran partikel emasnya lebih dari 100 mikrometer. Teknologi yang biasanya diterapkan untuk konsentrasi gravitasi adalah shaking table, Swiss box, dulang. Pengolahan emas dengan teknologi konsentrasi gravitasi dapat ditunjukkan pada gambar di atas. Ya, baiklah, itulah tadi penjelasan dan pembahasan mengenai mineral logam emas dari kelompok 2. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.